Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, mata pelajaran kita kali ini adalah perbaikan pemeliharaan kelistrikan bodi dan aksesoris untuk kelas 11 TBO dengan materi pengenalan komponen dan simbol kelistrikan. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ulas sebentar untuk mapel hari ini, di mana sebelum kalian nantinya lebih lanjut ke pelajaran ini, kalian harus memahami komponen beserta simbolnya, di mana nantinya bisa lebih memahami rangkaian-rangkaian atau sistem kelistrikan yang ada di kendaraan atau mobil. Baiklah, kita langsung masuk ke materi inti perbaikan pemeliharaan kelistrikan bodi dan aksesoris, atau bisa kita persingkat PPKBA. Materi-materi dalam PPKBA yang nantinya kalian dapatkan adalah yang pertama komponen dan simbol sistem kelistrikan, lampu penerangan dan sinyal, dalam hal ini nantinya ada lampu kepala, lampu kotak, dan lampu fog, lampu sen dan lampu mundur, serta rem, klakson atau bel. Selanjutnya power window. Yang keempat central lock dan door lock. Ini yang untuk mengoperasikan penguncian pada pintu kendaraan. Wiper dan washer, power mirror atau istilahnya power kaca spion, dimana nanti kaca spion bisa kita atur sudutnya dari driver, dan car audio video. Baik, kita masuk ke coba pertama, yaitu komponen dan simbol kelistrikan. Komponen-komponen pada sistem kelistrikan banyak sekali dan harus kalian pahami baik fungsinya maupun cara kerjanya. Yang pertama, aki ya atau baterai. Di sini berfungsi untuk menyimpan arus DC dan mensuplai arusnya ke komponen-komponen kelistrikan yang membutuhkan listrik DC dari baterai ini. Ya, dimana pada mobil sumber arusnya yang standby adalah aki ini, dan dimana dibantu oleh sistem pengisian nantinya. Yang kedua, kunci kontak, berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke semua komponen yang membutuhkan kelistrikan, di mana sistem kelistrikan ini yang dikontrol oleh kunci kontak, karena di dalam mobil ada beberapa komponen atau sistem kelistrikan itu tidak melalui kunci kontak. Lanjutnya, sekring atau biasa disebut dalam bahasa tekniknya fuse. Nah, sekring ini nanti pada mobil juga beragam. Kalau pada mobil tipe-tipe lama seperti Kijang 4K, 5K dan seterusnya, itu masih menggunakan yang tipe tabung. Ya. Sedangkan untuk yang mobil sudah tipe-tipe baru mulai dari 2001 sampai sekarang, kebanyakan sudah menggunakan sekring yang tipe kotak, di mana untuk besarnya ampere itu dibedakan oleh warna. Contoh warna orange ini 7 ampere ya. Warna merah 10 ampere. Warna biru 15 ampere. Warna kuning 25 ampere. Warna putih bening 25 ampere, dan warna hijau muda ini 30 ampere.
Jadi kalau untuk sekring atau fuse tipe kotak ya atau flat itu dibedakan oleh warna untuk besarnya ampere. Di dalam mobil-mobil yang sekarang, sekring dan komponen lainnya dalam sistem pengaman dijadikan satu dalam fuse box. Ya, di fuse box ini sudah komplit. Jadi ada beberapa sekring yang dibutuhkan oleh komponen-komponen listrikan dalam satu mobil, dan ada relay-relay, dan ada komponen lainnya. Di mana di sini adalah komponen-komponen khusus untuk sistem pengaman. Maksudnya sistem pengaman adalah sistem di mana komponen tersebut untuk mengamankan komponen kelistrikan yang mengalami konsleting. Jadi tidak sampai merusak komponen, tapi yang rusak atau putus adalah di sistem pengamannya ini. Lanjut, saklar kombinasi atau switch kombinasi. Di switch kombinasi ini terdapat beberapa gabungan dari saklar atau switch. Untuk yang pertama menyalakan lampu kota, lampu kepala, rating atau sen, klakson, lampu hazard, untuk mengaktifkan beeper dan buzzer dan lain-lain. Makanya disebut saklar kombinasi karena dalam satu komponen ini tercakup beberapa fungsi untuk menyalakan atau mematikan komponen listrik. Selanjutnya kita ke komponen relay. Relay sebagai komponen pengaman dan untuk mengurangi rugi tegangan pada sistem kelistrikan yang menggunakan relay ini. Untuk relay ada dua tipe, di mana tipe yang pertama relay normally closed. Maksudnya relay ini kalau dalam kondisi belum aktif atau belum ada arus yang mengalir, maka switch atau saklar pada terminal 30 dan terminal 87 ini sudah posisi terhubung. Ya. Tapi kalau sudah ada arus yang mengalir di terminal 86 dan 85, maka terminal 30 dan 87 akan terputus. Ya. Itu kalau relay tipe normally close atau dalam bahasa bengkelnya relay di mana kalau masih belum ada arus yang mengalir di terminal 86 85 dia akan terhubung pada terminal 30 dan 87. Lanjutnya ke tipe yang kedua, relay normally open. Nah, ini berbanding terbalik dengan normally close, di mana kalau normally open, jikalau terminal 85 dan 86 teraliri arus listrik, maka terminal 30 dan 87 akan berhubungan atau switch-nya akan terhubung, sehingga arus dari 30 yaitu baterai bisa menuju ke terminal 87. 87 tadi menuju kemana? Contohnya kalau di lampu kepala ya menuju ke lampu kepala, atau menuju ke lampu kota, atau menuju ke klakson atau bel. Nah, untuk di kendaraan atau mobil kebanyakan menggunakan sistem normally open kalau sistem kelistrikan ya, contoh untuk lampu-lampu. Tapi kalau normally close ini kebanyakan digunakan pada sistem AC, ya, AC dan perangkat lainnya. Jadi di sini nanti ada dua fungsi.
Tapi kalau di kendaraan, baik di mobil, kebanyakan yang menggunakan yang normally open. Nah, ini ada contoh komponen lagi kalau bisa lebih komplit. Jadi ada lampu kepala, kanan dan kiri, ada lampu fog seperti ini, atau biasa orang nyebut fog lamp, ada klakson, ada lampu belakang, AC kanan maupun kiri, ada relay, ada saklar kombinasi. Dan kalau pada tipe-tipe mobil baru karena sudah menggunakan lampu LED, ada komponen tambahan yaitu balance. Ya, balance di sini untuk sebagai penguat dan pengaman lampu LED. Lalu ada fuse box, ya, dan saklar-saklar lainnya. Di sini ada saklar, contohnya untuk saklar rem, terus saklar atau switch netral, ya, ada switch mundur dan lain-lain. Nah, di sini contoh kalau pada kendaraan ya lebih banyak lagi, tinggal nanti tipe kendaraan dan merek. Selanjutnya kita masuk ke simbol-simbol komponen kelistrikan. Ini yang perlu kalian pahami karena nantinya sebelum kalian mempraktekkan dalam perakitan sistem kelistrikan, kalian harus paham dulu gambar-gambar atau simbol komponen kelistrikan dengan cara merangkai pada gambar, digambar dulu ya rangkaian atau bearingnya, baru nanti diaplikasi dengan praktek. Contoh kalau simbol baterai, ya seperti ini, ya, kapasitor, sigaret, terus mungkin ada distributor, fuse, terus ada ground atau massa ya biasa orang nyebut. Motor ini nanti bisa untuk motor starter, bisa untuk alternator, atau bisa untuk motor pada wiper, bisa untuk motor pada power window. Jadi istilahnya motor itu dinamo, ya, atau penggerak dinamo. Terus ada meter, maksudnya meter adalah instrumen di speedometer. Contohnya kalau ini saya tulis fuel berarti untuk indikator bahan bakar. Kalau secara digital, tapi kalau indikator contohnya bahan bakar atau meter lainnya yang berupa analog, berarti seperti ini berupa jarum. Terus horn atau klakson atau bell. Lanjutnya lampu besar. Nanti lampu itu ada dua tipe, satu filamen atau dua filamen, ya, filamen tunggal atau filamen ganda. Kalau filamen tunggal biasanya satu lampu ini hanya untuk penyalaan satu lampu, contohnya untuk lampu kota saja, untuk lampu rem saja, lampu rating saja, ya. Kalau dua filamen ini biasanya dalam satu dop ada atau lampu ada dua proses penyalaan, contohnya di lampu kepala atau lampu depan, ya, bisa untuk jauh maupun dekat. Kalau di lampu belakang AC juga dua filamen, bisa untuk lampu rem dan lampu kota belakang. Ya. Terus simbol untuk relay tadi sudah saya jelaskan, untuk normally close seperti ini, ya, dan normally open. Ada juga yang relay dengan tipe double throw. Maksudnya double throw itu apa? Dia bisa berfungsi ganda, menghubungkan komponen A tetapi memutuskan dengan komponen B bila aktif, dan bila tidak aktif sebaliknya. Jadi double throw ini nanti juga
banyak digunakan di kendaraan. Ya. Jadi untuk double throw ini gabungan antara normally close dan normally open jadi satu. Biasanya ini nanti ada 5 terminal, ya, 5 terminal atau 5 kaki. Ya. Lanjutnya yang mungkin banyak digunakan nanti kalau speaker. Nah, ini untuk simbol speaker. Nanti kalau kita gambar bearingnya, komponen atau sistem audio, ya. Terus switch atau saklar, normally open atau normally close. Jadi sama seperti kerjanya relay tadi. Dia sebelum dilakukan perlakuan pada normally open berarti dia tidak terhubung. Tapi kalau yang normally close, pada saat belum ada perlakuan dia sudah terhubung. Terus ada juga saklar atau switch double throw. Maksudnya saklar atau switch 2 arah. Ini biasanya nanti dipakai pada sistem kelistrikan lampu sen, ya, lampu sen. Karena nanti sen itu kan ada untuk kanan dan kiri, jadi ada 2 arah yang berbeda. Terus pada saklar dim, ya, dimana nanti untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Lanjutnya ke komponen lanjutnya, simbolnya untuk switch ignition atau bisa kita sebut kunci kontak, ya. Jadi simbolnya seperti ini, karena di kunci kontak itu ada 4 atau lebih kaki atau terminal yang keluar. Nanti tinggal tipe motornya. Nah, yang penting lagi adalah ketika kalian gambar diagram kelistrikan, pada pertemuan kabel harus jelas antara persimpangan kabel yang terhubung dengan persimpangan kabel yang tidak terhubung. Contoh, kalau ada perempatan atau persimpangan kabel yang tidak terhubung, berarti tidak perlu dikasih titik. Tapi kalau ada persimpangan atau mungkin perempatan atau pada kabel atau gambar itu kalau dikasih titik, berarti maksudnya kabel tersebut saling terhubung. Jadi dibiasakan ini, karena kalau salah proses gambar simbol persimpangan kabel ini, nanti cara pembacaan juga sudah berbeda. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mencari literasi atau literatur lainnya dari berbagai sumber. Baik, untuk tugas pertemuan kali ini, di mana untuk pembahasan komponen dan simbol sistem kelistrikan. Yang pertama, sebutkan komponen-komponen pemutus dan pengaman pada sistem kelistrikan bodi beserta fungsinya. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat, mungkin bisa dikerjakan. Yang kedua, jelaskan fungsi fuse atau sekring dan relay pada sistem kelistrikan. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis fuse atau sekring yang digunakan pada mobil. Sebutkan kapasitas fuse atau sekring berdasarkan warnanya. Tadi sudah saya jelaskan, silakan diulangi lagi video ini untuk agar bisa mengerjakan. Yang kelima, jelaskan fungsi fusible link dan apa bedanya dengan fuse. Yang keenam, jelaskan perbedaan saklar dan tombol. Nomor 7, jelaskan macam-macam relay dan fungsinya. Yang kedelapan, gambarkan
simbol-simbol kelistrikan untuk relay normally open, saklar 2 arah atau tadi switch double throw, lampu 2 filamen atau filamen ganda, aki atau baterai. Jadi ya, silakan dikerjakan dalam format Word atau PDF, atau kalau kesulitan bisa ditulis pada buku dan difoto. Kemudian kirim hasil tugas tersebut ke Google Classroom rombel kelas 11 TBO pada folder mapel yang sudah disediakan. Gitu ya. Jadi silakan dikerjakan biar tidak numpuk dengan tugas-tugas lainnya. Baiklah pelajar Kausa, demikian materi hari ini mengenai komponen dan simbol-simbol kelistrikan pada kendaraan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi lampu kepala dan lampu kota. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung program ini. Share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.